Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Nah, ustazah harap semuanya masih semangat ya, walaupun di pembelajaran kita ini kita masih online belajarnya. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita melakukan aktivitas, apakah semua anak-anak ustazah sudah melaksanakan ibadah sunnahnya? Sudah melaksanakan sholat duha, murojaah, maupun menambah hafalan tahfiznya. Nah, anak-anak ustazah, bagi yang belum melaksanakan, tolong dilaksanakan terlebih dahulu, baru lanjut nanti melihat video pembelajaran yang ustazah berikan ini. Bagi anak-anak yang sudah, ayo kita langsung belajar. Sebelum belajar, tentunya kita seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tengadahkan kepalanya, ucap ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah kefahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Kemarin kita lihat ada teksnya pawai budaya. Di sana mereka ada tariannya, ada rumah adatnya yang berbeda-beda setiap daerah, serta ada agama yang berbeda-beda. Nah, anak-anak ustazah, untuk menjaga kebersamaan, tentunya kita harus bisa menghargai keberagaman tersebut. Walaupun kita berbeda suku dengan teman kita, berbeda agama mungkin dengan orang yang di luar sana, itu kita harus tetap menjaga kebersamaan itu dengan saling menghargai. Nah, anak-anak ustazah, mari kita lihat contoh sikap menghargai keberagaman. Nah, anak-anak ustazah bisa memperhatikan contohnya di sini. Yang pertama, apa ustazah? Ini yaitu bermain bersama teman yang berbeda keyakinan atau agama. Nah, anak-anak ustazah, walaupun kita berbeda agama dengan teman kita di luar sana, kita tetap harus mengajaknya berteman. Kita tidak boleh membusuhi orang yang berbeda agama. Kenapa begitu? Karena kita adalah makhluk sosial. Bisa saja nanti kita sedang membutuhkan pertolongan atau kita sedang berada dalam ancaman. Namun teman kita yang berbeda agama itu bisa menyelamatkan kita, bisa membantu kita, saling menolong kita. Oleh karena itu, walaupun dia berbeda agama dengan kita harus tetap mengajaknya berteman, harus tetap baik kepadanya. Nah, berikutnya apalagi Zah? Yaitu menghormati kebudayaan orang lain. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, untuk menjaga persatuan itu tentunya kita harus menghormati budaya orang yang berbeda dengan kita. Apa contohnya kita menghormati itu Zah? Seperti tidak meremehkan atau menghina adat orang lain. Nah, kalau kita menghina budaya atau adat orang lain, ketika kita pergi ke daerah itu bisa saja kita tidak diterima. Bisa saja kita akan dimusuhi, bisa saja kita akan ditolak pergi ke daerah itu. Kenapa? Karena kita pernah menghina budayanya, meremehkan adatnya. Nah, oleh karena itu tentu anak-anak ustazah tidak mau seperti itu kan? Oleh karena itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, berikutnya anak-anak ustazah adalah menghargai teman yang berbeda suku. Nah, kita harus tetap menghargai teman walaupun kita berbeda sukunya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kedamaian kita, harus selalu hidup rukun, harus selalu menjaga kebersamaan dengan salah satunya adalah menghargai suku teman kita yang berbeda. Nah, jadi ustazah tidak mau dengar ya anak-anak ustazah meledek, menjahati teman, mencemooh suku teman. Itu tentunya hal yang tidak baik kita tiru. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Nah, kita lihat berikutnya contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Kalau contoh sikap tidak menghargai tentunya tidak patut kita tiru ya anak-anak ustazah. Contohnya adalah bermain hanya dengan teman yang sesuku. Nah, ini tidak boleh karena kita di sini beragam, kita harus bermain dengan orang yang berbeda suku. Berikutnya tidak menghormati budaya orang lain. Kalau kita tidak menghormati budaya orang lain, mencemooh budaya orang lain, bisa
bisa saja kita ditolak ketika kita pergi ke daerahnya. Tentunya hal itu tidak patut untuk kita tiru. Nah, berikutnya adalah menghina teman yang berbeda keyakinan. Kalau menghina tentunya merupakan contoh yang tidak patut kita tiru, hal yang tidak patut kita tiru. Dimanapun, bagaimanapun, menghina, meledek, menghina, menjahati itu adalah hal yang tidak patut kita tiru. Tentunya kalau kita menghina, meledek, sebagainya itu kita tidak menjaga kerukunan kita, tidak menjaga kebersamaan kita. Nah, jadi inilah hal yang tidak boleh anak-anak ustazah tiru ya, anak-anak ustazah. Jadi tolong diingat ini, tidak ada yang menghina. Kita harus saling menghargai, kita harus saling membantu, kita harus saling berteman walaupun kita berbeda-beda. Namanya di Indonesia kita memiliki keberagaman. Oleh karena itu kita harus saling menghargai keberagaman kita sesama warga Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, kemarin kita sudah membahas mengenai keberagaman. Apa aja kemarin? Ada baju adat di pawai budaya kemarin. Ada sukunya yang berbeda-beda kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keberagaman alat musik. Nah, keberagaman alat musik ini akan kita bahas di sini. Terdapat beberapa alat musik. Terdapat beberapa alat musik yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, ayo kita lihat di sini ada 5 buah alat musiknya. Ada angklung, ada salung, ada kecapi, kendang, dan tifa. Pasti dari melihat ini anak-anak ustazah sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, berasal dari daerah mana dia. Oleh karena itu, ayo lihat ustazah, perhatikan ustazah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah angklung. Nah, anak-anak ustazah, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Anak-anak ustazah boleh mencatat ini di catatannya. Buat di sana keberagaman alat musik. Ada yang pertama angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Nah, bagaimana cara memainkannya agar menghasilkan bunyi zah? Caranya adalah dengan cara digoyang. Menggoyangkan batang bambu sehingga benturan tabung besar dan tabung kecil itu menyebabkan getaran yang menghasilkan bunyi. Jadi, ketika digoyang ini nanti, maka mereka akan menghasilkan bunyi. Begitu ya cara memainkannya. Ingat lagi, angklung ini dari Jawa Barat. Nah, alat musik yang kedua ada saluang. Tentunya anak-anak ustazah udah pernah mungkin mendengar saluang. Tentunya sudah ya, karena saluang ini berasal dari daerah kita, yaitu dari Sumatera Barat. Saluang ini terbuat dari bambu yang tipis. Bagaimana cara memainkannya, Zah? Cara memainnya adalah ditiup, sehingga getaran udara yang ada di dalam tabung ini ketika ditiup nanti akan menghasilkan bunyi. Nah, ustazah rasa anak-anak ustazah udah tahu ya dengan saluang, karena ini berasal dari Sumatera Barat, dari daerah kita. Nah, berikutnya adalah kecapi. Kecapi ini berasal juga dari Jawa Barat. Nah, kecapi ini adalah sebuah kotak kayu yang diantaranya terdapat sinar-sinar seperti ini. Ini ada sinarnya nih yang nanti dipetik. Ketika kita petik, sehingga nanti ketika dipetik maka dia akan menghasilkan bunyi. Begitu cara memainkan kecapi. Berikutnya adalah kendang dan tifa. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, tentu anak-anak ustazah sudah tahu kan bagaimana cara memainkannya, yaitu cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Dipukul dengan bagian yang terbuat dari kulit ini. Yang ini yang dipukul ya, jangan yang ininya dipukul ya. Ini nanti tangan anak-anak ustazah jadi sakit nanti. Jadi yang dipukul adalah yang dari kulit ini yang kita pukul. Nah, itu cara membunyikannya. Sehingga nanti akan ada getaran udara yang terdapat di dalam kendang dan tifa ini, sehingga dia akan menghasilkan bunyi. Nah, kita lihat daerah asalnya ini dari mana. Kendang ini berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur.
Ingat ya, kendang ini berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan tifa ini berasal dari Maluku dan Papua. Tifa berasal dari Maluku dan Papua. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Nah, Ustazah harap anak-anak Ustazah sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti tentang keberagaman alat musik ini. Nah, jadi tadi ada 5 alat musiknya. Yang pertama tadi ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Nih, ada angklung. Berikutnya ada saluang dari Sumatera Barat ya. Dan tentunya anak-anak Ustazah sudah tahu cara menggunakannya. Lalu tadi ada kecapi yang dipetik sinarnya. Lalu ini ada kendang dan tifa. Yang kendang itu berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan tifa berasal dari Maluku dan Papua. Nah, anak-anak Ustazah, sampai di sini pembelajaran kita dulu. Akan ada latihan Ustazah berikan nanti. Jadi anak-anak Ustazah bisa mengerjakan latihan tersebut setelah melihat video yang Ustazah berikan ini. Oleh karena itu, anak-anak Ustazah harus memperhatikan video ini agar latihan itu bisa benar-benar terjawab dengan benar. Nah, baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.